Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz katanya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Saya ingin menjadi orang yang takwa. Ini diawali dari mana? Ya gini, takwa itu wakoyaki wikoya, artinya hati-hati. Awalilah dengan hati-hati, waspada, teliti. Jadi orang takwa itu selalu hati-hati, selalu waspada. Itu yang dalam Al-Quran, wa inna la jami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada, untuk teliti. Surat Asy-Syu'ara ayat 56. Jadi takwa bukan pakai baju takwa, bukan. Ya, nah, takwa itu hati-hati. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebutlah panca indera, hati-hati. Karena seluruh yang ada pada diri kita amanah dari Allah. Karena amanah dari Allah, maka hati-hatilah dalam menggunakan amanah itu. Temenang nempok mulain tempuanana gitu kan, kata orang Sunda. Ulah nyarios kecuali yang baik gitu kan. Jangan bicara kecuali yang baik. Ini hati-hati. Innal bala'a muakalun bil mantik. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Bencana rumah tangga, lidah. Bencana pertemanan, lidah. Bencana pekerjaan, lidah. Ada orang yang dipecat gara-gara lidah. Bahkan ada yang isinya lidahnya tidak terkontrol, suami yang dipecat. Itu hati-hati. Ya, makanya ada yang mengatakan katanya asam tu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Diam itu benteng tanpa pagar. Diam itu istilah damai. Diam itu emas. Nah, itu hati-hati. Tidak ada aktivitas kecuali yang baik-baik. Nah, ini kayaknya kurang baik nih. Hati-hati. Itulah takwa. Ya. Nah, itu satu nih. Kedua, takwa juga memaksimalkan melaksanakan perintah Allah. Memaksimalkan menjauhi larangan Allah. Nah, sebutlah umpamanya perintah Allah yang sifatnya ritual. Setelah hati-hati kita laksanakan perintah Allah. Kumpulkan kata-kata takwa dalam Quran. Umpamanya takwa bimakna salat. Mulailah salat 5 waktu. Itu takwa. Jadi orang yang mulia, orang yang takwa, berarti orang yang mulia adalah orang yang hati-hati. Orang yang mulia adalah orang yang salat. Nah, salat terbaik adalah berjamaah di masjid. Salatul rajuli ma'al jama'ati khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi mumbaridan, gitu kan? Siapa yang salat berjamaah lebih baik daripada 40 tahun salat sendirian di rumah. Nah, itu hati-hati berjamaah. Apabila kamu lihat orang yang berangkat ke masjid dengan tenang, fasyhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia orang yang beriman. Nah, orang takwa itu tidak puas dengan salat 5 waktu. Tambah rawatibnya. Ingin takwa lagi, tambah sholat sunatnya. Umpamanya, mungkin tahajud terlalu berat, kita mulai rutin duha, silahkan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Saya yakin kalau mementingkan bisa kok. Ya. Ingin takwa lagi, tambah sholat, witir sebelum tidur. Nah, ingin takwa lagi, bangun malam sholat tahajud. Ingin takwa lagi, 1 lembar 1 malam baca Quran. Terus saja. Jadi orang yang bertakwa itu aktif untuk meningkatkan amal saleh. Orang yang takwa tidak pasif. Takwa itu dia tidak akan puas dengan amalan yang ada. Aktif terus, makin hari makin banyak amal salehnya, meninggal dunia insyaallah husnul khatimah. Itu sifatnya ritual. Nanti ada yang takwa sifatnya sosial. Karena orang baik itu adalah orang yang tidak jadi beban orang lain. Makanya memberi lebih baik daripada meminta kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Takwa bermakna sosial. Mangga. Oh, ternyata ada panti asuhan nih. Ngirim beras. Nggak seberapa. 1 karung 1 bulan. Atau nggak bisa 1 karung 1 bulan. 1 karung setiap 2 bulan. Mangga. Terus saja, takwa itu aktif untuk mengubah dirinya lebih baik. Gitu ya, walau alam bisawab.
Itu yang disebut dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Baik takwa hati-hati maknanya. Kedua, takwa bermakna peningkatan amal. Baik yang sifatnya ritual ataupun sosial. Nah, sampai terakhir ya, saya baca dalam Al-Quran itu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Sampai akhirnya itu, orang takwa itu ternyata orang yang bersyukur. Ya tidak syukur bagaimana di saat orang lain sakit kita sehat, coba. Syukurlah dengan sholat. Jadi sholat kewajiban dari Allah, kita butuh dengan sholat, sekaligus apa? Bukti syukur kepada Allah, tanda terima kasih, gitu. Ya. Nanti syukur dengan zakat. Itu berzakat tuh syukur. Orang lain tidak dapat rezeki, kita dapat rezeki. Ketika kita dapat rezeki, syukurnya apa? Memberikan rezeki kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Begitu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu surah Ali Imran ayat ke 123 kalau nggak salah ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur ya. Alhamdulillah.